Tidak mungkin orang mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama. Jadi harus dua-dua ada. Mengasihi Tuhan ya, mengasihi sesama iya. Amin, saudaraku. Amin. Ya, inilah. Dan ini harus terus diperbarui ini. Kasih ini, karena kalau tidak terus diperbarui, kasih ini paling mudah luntur. Ini saudaraku. Itu sebabnya, namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Berarti saudaraku, tanpa disadari, kasih itu bisa luntur. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur hari ini kita berada dalam persekutuan menyembah Tuhan, beribadah kepadanya, dan saat ini kita akan mendengarkan firman-Nya. Saya akan mengajak kita membaca di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Saya bacakan bagi kita Efesus pasal yang ke-24 ini. Keempat ini ya, kita baca deh, manusia baru. Mulai 17 saya baca. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah
memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah terhadap orang yang lain. Ya, seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, sidang jemaat di Efesus ini adalah sidang jemaat yang mendapat kemurahan yang besar. Tadinya, pertamanya sebelum mereka menerima kasih karunia dari Tuhan, mereka belum anak Tuhan, belum jemaat Tuhan. Mereka adalah penghancur umat-umat Tuhan. Mereka adalah penyembah berhala yang luar biasa. Memiliki dewa yang sangat banyak. Inilah jemaat di Efesus. Sebelum jemaat di Efesus, mereka adalah penyembah berhala yang sangat luar biasa. Tetapi mereka boleh mendapat kemurahan, beralih dari segala dewa-dewa yang begitu banyak dan bisa mengasihi Tuhan. Inilah saudara-saudaraku yang kekasih. Bagaimana mereka bisa dari dosa yang begitu besar? Mereka adalah pembunuh juga bagi orang-orang Kristen pada awalnya. Mereka juga adalah penyembah berhala yang begitu banyak. Tetapi mereka bisa menerima kasih Tuhan dan berkembang di dalam kasih itu. Dan inilah saudara-saudaraku rahasia di dalam Tuhan, mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan inilah yang sangat baik saudara-saudaraku. Kalau kita baca dari Matius pasal yang ke-22, semua hukum dan inti dari hukum itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Ini luar biasa. Hukum yang terutama dan yang pertama. Terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya perhatikan saudaraku, kalau di dalam manusia masih ada kasih, biarpun tersembunyi apapun itu dalam hidup manusia, tapi kalau masih ada kasih, Tuhan tidak langsung buang, saudara-saudaraku. Ya, hanya Tuhan ingin berkata, koreksi di dalam kitab Wahyu yang pertama,
Wahyu pasal yang kedua, dia berkata begini. Ini koreksi yang pertama untuk ketujuh jemaat Tuhan. Wahyu pasal yang kedua, dia katakan, ya begini. Saya bacakan ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jikalau tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, apa yang dilakukan supaya menimbulkan kembali kasih yang sudah ada? Itu sebabnya sesakit apapun hati kita, seberat apapun ujian dan percobaan, jangan sampai mati kasih kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Saya baca mulai 1 biar jelas. Wahyu pasal 2. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi apapun saudara-saudaraku pekerjaan kita, Tuhan tahu. Bersungguh-sungguh, bermain-main, berpura-pura, karena manusia bisa segala macam. Berpura-pura itu dekat dengan, lebih halus lagi dengan berkata bersandiwara. Karena kalau bersandiwara, ini saudara-saudaraku, jadi jangan bersandiwara. Nah, dalam hal apa? Dalam seperti melakukan, bisa bersandiwara, pura-pura baik, dalam berkata-kata, bisa saudara-saudaraku yang berpura-pura, bersandiwara. Ini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencoba mereka menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku, setia terus sampai Tuhan Yesus datang. Ini kasih. Kasih itu harus selalu dua arah. Karena salib itu adalah lambang atau memperingati kasih yang daripada Bapa. Dan yang diperintahkan, yang pertama, garis dari bawah ke atas, kita harus mengasihi Tuhan. Tapi saudara-saudaraku, tidak boleh bersandiwara. Tidak mungkin orang mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama. Jadi harus dua-dua ada. Mengasihi Tuhan ya, mengasihi sesama iya. Amin, saudaraku. Amin. Ya, inilah. Dan ini harus terus diperbarui ini. Kasih ini, karena
Kalau tidak terus diperbarui, kasih ini paling mudah luntur. Ini saudaraku. Itu sebabnya, namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Berarti saudaraku, tanpa disadari, kasih itu bisa luntur. Makanya saya juga memperbarui kasih saya kepada Tuhan. Tapi juga kasih saya juga kepada istri. Haleluya saudaraku. Yang sudah menikah, amin ya. Jangan nanti tanpa disadari apa yang terjadi biasanya. Karena mengasihi cucu, akhirnya apa yang terjadi? Bukan masalah di sini ya, ini pengalaman saya, jujur saya tidak menyinggung siapa. Tapi ini bisa merusak kasih. Sering sekali seorang suami di rumah cucu ini, seorang istri di rumah cucu sana. Apa yang terjadi begitu? Di dasar daripada cinta yang kedua. Cinta yang pertama tadi apa? Mengasihi Tuhan. Tetapi yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu. Kasih yang paling dekat adalah kasih suami istri. Karena dua itu bukan lagi dua, tapi disebut satu. Haleluya. Nah ini disitulah. Di dia doang mama. Bisa. Ayo semua nih. Ini anakku ini di sana ini. Benar. Nah, anakku ini di sana. Istri saya tahu. Aku bilang sama dia, jangan begitu. Harus pertama mengasihi suami dulu. Jangan lebih mengasihi suami dari ini. Jangan kamu bersandiwara alasanmu untuk merawat cucu. Suamimu kamu tidak. Aku tidak menyinggung. Karena tadi saya sudah ucapkan itu ya, mau tarik lagi. Berdosa kurasa. Jadi jangan ada yang merasa, ini Amang ini atau Pak Maning ini udah mulai menyinggung. Nggak ada. Jujur hatiku. Nah, kalau berani belah dadaku. Aku nggak ada menyinggung. Bukan. Emang begitu tadi keluar. Saya tidak ada kutulis, tidak ada kupikir-pikir. Jadi jangan marahin saya ya. Haleluya. Karena kasih itu di situ, saudara-saudaraku. Ya. Ada yang lain lebih mengasihi harta. Makanya orang kalau mengasihi sesuatu hal belum apa-apa langsung begitu. Kalau mengasihi burung, ya begitu bangun dari tempat tidur berdoa aja juga belum. Udah ke burungnya aja dia. Kalau burungnya bunyi, dia langsung begitu. Gitu saudara-saudara. Jadi mendahulukan itu. Ada yang lain. Ada yang cinta mobil. Belum apa-apa, lap. Cuma ada kotorannya cicak sedikit. Nah ini saudara-saudara itu. Jadi banyak hal yang membuat cinta itu luntur. Baik cinta kepada Tuhan, baik cinta kepada sesama. Itu sebabnya kembali kepada cinta mula-mula. Ini saudara-saudara itu. Baik kepada Tuhan, baik kepada sesama. Justru yang terkemudian harus lebih baik dari yang sudah-sudah. Haleluya. Mau diberkati Tuhan. Kita minta anggur yang baru, anggur yang lebih baik, saudara-saudaraku. Jadi harus lebih baik ke depan dari yang
sudah. Inilah perjalanan kita untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan sampai tidak bercacat celah. Saudara-saudaraku, kasih itu adalah membangun yang baru. Kasih itu tidak diam, selalu membangun yang baru. Saudara-saudaraku, semua indah. Berkat yang baru juga, ya juga. Nah, jadi berkat yang kita terima bukan yang kemarin. Makanan yang kita terima itu sudah kemarin. Jadi untuk sekarang harus selalu ada berkat yang baru. Kalau kasih kita selalu diperbaharui. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Sesama itu mulai dari yang terdekat, suami istri, semua keluarga. Ada siapa sana? Bapak, ibu. Ada siapa di sana? Menantu, mertua, cucu. Kau sudah tambah. Ini, kau udah tambah lagi. Masih panjang umur. Ada apa lagi? Cicit. Habis cicit apa lagi? Enggak tahu lagi. Oh, bahasa Batak ada. Habis Marnini Marnono Marododo. Tahu Marododo? Padahal tahu Marododo. Gue di apanya cucu itu. Iya. Oh, Pak Silawan tahu dia. Kalau Pak Nenggolan tahu nggak? Di ujungnya cucu apa itu? Ya itu tadi Marododo. Nah, kalau belum tahu ya inilah ya biar tahu. Itu Batak. Saya ini biar lama nggak di Batak tapi banyak tahu Batak. Bahasa asli Batak juga tahu. Kalau kepala si Majujung. Kalau kaki apa? Ayo. Majojak. Kalau lidah. Ayo. Salamikau. Kalau mata? Bukan. Semanonggor. Cuma merek kata ada tongi. Anggona hata-batak menonggor. Ya. Banyak lagi deh. Kalau bersatu. Oh, enggak jauh. Cari di dalam Alkitab. Bahasa Batak. Marsada. Marhul itu kalau marsada sakti balati. Biar tahu nanti. Itu. Bahasa Batak, cari. Ya. Ya udah dah, biar banyak baca dulu ini. Ayo. Yang tahu bahasa Batak. Di mana nanti cari sakti balatu? Biasanya jangan sekarang. Di rumah aja. Biar baca dulu Alkitab itu. Itu dipakai kata-kata mau berperang. Kalau mau berperang harus sehati. Kalau kita sekarang perang rohani. Haleluya. Jadi marsati balatu dah. Nah, artinya apa? Bersatu hati. Nah, jadi kalau mau menang bersatu hati. Sehati semua. Suami istri kalau mau menang sehati. Sidang jemaat kalau menang sehati. Nah, itulah. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal yang keempat, kenyataan dari kasih yang pertama dari Allah adalah melahirkan kita baru.
Orang yang mengalami kasih Tuhan harus lahir baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini harus diperhatikan. Dan orang tanpa sadar, ini seperti toilet. Kenapa saya ngomong toilet? Biar semua tahu. Toilet kalau enggak diserpik, tahu diserpik, lama-lama jadi apa? Ada kayak kuning-kuning dan segala macam, jadi kotor. Hati manusia cintanya bisa ditumbuhi kuman-kuman bakteri-bakteri kalau tidak terus-menerus diperbaharui. Jadi koreksi kepada sidang jemaat Efesus yang pertama, kembalilah dalam cinta yang menyala-nyala. Haleluya. Cinta yang berkobar-kobar. Apalagi kita menghadapi kesulitan akhir zaman ini. Hanya satu. Dengan cinta yang benar-benar mengasihi Tuhan, kita bisa berkata, satu nyanyian kemenangan. Kita berkata, satu tonnya kalau mau mengikuti, jangan buka ton baru. Jadi harus satu ton, karena ini juga kesehatan. Nanti saya nyanyi sini, saudara bikin ton baru, itu enggak sehati, udah langsung kelihatan. Jadi apapun setinggi apapun, ikuti. Apapun serendah apa, usahakan, ikuti. Jangan buka baru. Itu nanti kalau rel kereta api, biar kelihatannya dari awal masih hampir sama, tapi sedikit saja mulai melenceng, ambrol semuanya. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua anugerah-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah beri pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Saudaraku, betapa hebatnya juga angin topan, betapa hebatnya juga percobaan. Tapi kalau kita masih mengasihi Tuhan, menang, lewat semuanya. Jangan takut badai, gelombang, percobaan apapun. Jangan takut. Ya, Tuhan pasti tolong. Tapi harus lahir baru dulu. Ini saudaraku. Dan di dalam lahir baru itu, kita bukan sudah selesai. Kita tidak berhenti di situ. Tapi apa? Harus dibangun terus. Ini saya perhatikan saudaraku, benar-benar kita harus masuk dalam pembangunan. Saya mau ajak kita membaca ini. Roma pasal yang ke-14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Haleluya. Amin saudaraku. Amin. Ini bukan bikin-bikin. Ini kalau mau siap bagi hari kedatangan Tuhan. Tidak boleh sendiri-sendiri. Karena Tuhan tidak akan cukup hanya sendiri. Dia rindu
Surga harus dipenuhi. Itu sebabnya orang-orang yang bisa ke sana adalah yang mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Haleluya. Kenapa enggak damai sejahtera? Ada iri, ada dengki, ada cemburu, ada merasa lebih hebat. Sama dengan manusia yang lahir pertama, si Kain. Kain itu apa? Cemburu, dengki, marah, sampai bertindak membunuh. Tapi kalau kita, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling. Haleluya. Saudara-saudaraku, katakan ini pertama suami istri. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Mau kita sekarang mengatakannya? Kalau agak jauh bagaimana begitu? Bisa. Woi, nangis cocok. Boleh ya? Ayo, mau jauh-jauhan juga pokoknya ngomong 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna. Hai istriku atau hai suamiku, ayo. Hai istriku, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna. Haleluya. Aku udah duluan sih ngomong, makanya saya berani. Waktu tanggal 29 pagi-pagi jam 3 itu, saya ngomong sama dia. Haleluya. Dan sekarang kalau saya ajak saudara-saudara, kita harus sama-sama. Mulai sekarang harus lebih baik, lebih maju. Harus kalah orang tua yang dari Korea. Kita harus lebih mesra. Karena apa? Kita berpondasi kasih Tuhan. Kita berpondasi firman Tuhan. Haleluya. Kalau Korea itu berpondasi apa itu? Ajaran dari keturunan. Biasanya orang Tionghoa juga kalau ya hal-hal begitu ada juga saudaraku ajaran yang baik. Ajarannya Buddha juga. Ajaran apa? Gitu saudaraku. Tapi kalau kita kan langsung firman dari Tuhan. Sudah disaring 7 kali. 7 kali apa 12 kali? Ayo siapa yang jawab? Firman Tuhan sudah dimurnikan 7 kali. Mazmur berapa? 12? Mau kita cari dulu rame-rame yuk. Ya, Mazmur 12 ya. Ayat 7 yuk. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi kita harus lebih baik dari orang yang berdasarkan ajaran kemanusiaan yang bagus dari Buddha. Itu ajaran dari yang lain juga yang dianggap agama. Agama itu artinya peraturan untuk membuat tidak kacau. Tapi kalau kita tidak hanya sebagai agama, tapi adalah mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Jadi pondasi kebaikan kita adalah firman Tuhan. Harus lebih baik. Haleluya.
Jadi kita ini sampai yang terakhir harus baik. Haleluya. Kalau belum dipisahkan oleh maut, harus baik. Jangan dipisahkan oleh ada yang lain-lain. Kalau pil, apa itu pil? Jangan dipisah itu. Pria idaman lain. Kalau wil, wanita idaman lain. Jangan. Kita harus berdiri di atas kebenaran firman. Ditolong oleh Tuhan. Indah. Sampai Tuhan Yesus datang. Tidak mungkin kita berkenan jadi mempelai Tuhan kalau di sini di dunia ini tidak bagus nikahnya. Ayo, biar jangan aku yang baca, semua kita mau baca. 1 Korintus 15 ayat 49. Ayo mana? Ya, mana ayo? Udah ya? 1, 2, 3. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Yang rohania adalah mempelai pria surga, Yesus. Mempelai wanitanya adalah gereja. Ya, yang mula-mula datang bukanlah yang rohania. Jadi tidak langsung yang rohani itu. Harus bagus dulu yang jasmani. Baru nanti berkenan kepada yang rohani. Itu artinya. Jadi 1 Korintus 15 ayat yang ke-46. Kalau nikah yang jasmani tidak baik, apalagi nikah yang rohani, bagaimana bisa baik? Tapi kalau kita sudah belajar, makanya harus mau. Kalau bahasa Batak, nagseo maju galu, harus berani pataluroha. Ayo siapa dulu ngomong itu? Allah matana. Gitu ya. Ayo Pak Sileman, kasih tahu dulu tuh apa artinya. Kepala mati. Ya. Tapi harus masih palianan roha. Haleluya. Amin. Gimana neranginya yang benar dong? Ayo dong, biar tahu orang yang apa. Mohon lu dulu lah. Pak Tania lah. Jom mau. Lu kujo. Maju. Iya, bahasa Indonesia kan. Aku tadi sudah bahasa Batak kan. Itu satu. Biarlah kita semua itu jangan hanya mengedepankan kepentingan kita sendiri. Biarlah kita tetap dalam kebersamaan. Harus mau mengalah. Harus mau saling mengalah. Amin. Haleluya. Hanya menangkan diri sendiri aja. Amin. Terima kasih. Kalau tabani Pak Ninggulan dulu. Udah. Ngapas. Oh, udah pas. Haleluya. Ya, kenapa harus begitu? Biar semuanya kita ketawa, tapi nggak lupa. Haleluya. Jadi udah kuat juga roha. Harus saling masih palianan. Haleluya. Haleluya. Oh, dagi foto memang sih. Marhata takut akhir. Jadi jangan saling mengeraskan hati. Harus mau lembut hati. Ini saudara-saudaraku. Aku kalau saya pikir dulu pengantin saya
18 kurang. Belum sampai 18. Masih kurang 18. Tapi ya sampai sekarang langgeng kok. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil karena kami berserah diri. Lagian juga kalau ahli ramal, cuma kami nggak mau itu, bukan. Kalau sama-sama bintangnya Leo katanya, Hola masih alangan, masih sawan katanya. Leo sama Leo berantem. Tapi kalau singa Yehuda sangat mengasihi. Singa Yehuda siapa? Ya, Yesus Kristus. Haleluya. Singa Yehuda itu belajar cepat merendahkan hati. Yang walaupun dalam rumah Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tetapi dia mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia, dia mengambil rupa hamba, menjadi hamba melayani. Haleluya. Kalau kita begitu ini, oh nikah kita ini mengarah kepada nikah yang rohani. Nanti akan terjadi Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Boleh? Ya, kita mau sama-sama ya. 1, 2, 3. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya mereka yang berkilau-kilauan putih bersih dengan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang. Itu sebabnya marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ya, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang yang oleh makanannya orang lain tersandung. Jadi saudara-saudaraku, untuk saling membangun, jangan diukur dengan makanan. Jangan dengan perkataan yang tanpa membangun. Dalam Efesus pasal yang keempat tadi, seringkali perkataan itu merusak. Jadi nanti orang berkata begini, tersinggung aku dengar omongannya itu. Tersinggung gua, apa kata Yonei? Saudara-saudaraku, tadi segala perkataan kita haruslah yang mendatangkan berkat. Haleluya saudaraku. Ini kita harus berusaha ya. Jadi dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Mana ini tadi kita baca? Efesus 4 ayat 19. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kita mau berdoa saudaraku, supaya setiap perkataan kita membangun. Haleluya. Baik secara langsung, baik secara tersembunyi. Ya, ada yang terang-terangan, kalau sudah habis sampai di ubun-ubun frontal juga perkataan udah keluarlah semua. Ini saudaraku, di belakang juga begitu. Tapi kita adalah yang diberkati Tuhan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu,
supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Biar kita menyanyi, oh Tuhan, pakailah hidupku. Ya biar Tuhan pakai kita ya. Saudara-saudaraku sebagai manusia, kadang-kadang kita ya tidak bisa mengontrol emosi. Akhirnya terjadi apa? Marah. Tapi apabila kamu menjadi marah, ayo baca kita ayat 6. Ya, 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Kenapa demikian? Karena nanti kalau matahari terbenam, itu kemarahan, itu dosa-dosa dari mulut tadi menelor. Dan cepat berkembang. Itu sebabnya kalau itu di dalam 2 Timotius 3, itu bagaikan penyakit kanker. Makanya disebut juga di sini. Maaf ya, aku. Tapi ya kita lanjut aja juga ya, nggak apa-apa. Kalau di sini kalau disebut janda-janda itu semua sudah diberkati Tuhan. Tapi kalau nggak diberkati Tuhan, mereka itu katanya meleter. Tahu meleter? Ngomong ini semua. Ya, kalau firman Tuhan kita ngomong teratur itu sangat baik. Tapi kalau kekurangan orang meleter. Ini sudah. Coba dulu 2 Timotius 2. Ya. Sudah kelamaan kali ini saya ya. Enggak tahu, enggak kubawa jamku tadi. Ya, 2 Timotius 2. Ya, boleh kita baca dulu. Ya, mulai dari ya 14. Ingatlah dan pesankanlah semua itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna. Jadi di sini jangan bersilat kata. Artinya katakan sejujurnya. Haleluya. Jangan bersilat kata. Kalau udah pintar bersilat kata, udah ya jadi pengacara saja, makan hasil dari bersilat kata. Tapi kalau kita anak Tuhan, ya katakan sejujurnya. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya kau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan kebenaran itu. Tapi hindarilah omongan yang kosong. Saudara-saudaraku, biar semua omongan kita berisi jadi kesaksian yang jadi berkat bagi orang lain. Supaya Tuhan sangat memberkati kita. Ya. Dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Jadi aku nggak bikin-bikin tadi kan. Di antara mereka termasuk Himeneus. Wah, ini si Himeneus ini. Jadi mungkin kalau bicaranya itu ditambah sih, aduh, ini saudara-saudaraku. Jadi yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh,
Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Sucikan dan kuduskanlah hati ini, biar Tuhan tolong dan berkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita nyanyikan ini.